Itu di dempet banget itu sama, Masya Allah, nggak tahu berapa orang gitu. Ana udah sesak napas, udah susah gitu dah. Wah, Ana udah situ udah pasrah Ustaz. Ya Ana cuma berdoa aja, ya Allah kalau emang meninggal di situ, ya Ana nitip anak istri. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'il mursalin. Nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wat tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin, amma ba'd. Saudaraku fillah rahimani wa rahimakumullah. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan rahmat dan kasih sayang yang Allah anugerahkan kepada kita. Dan kita menyadari bahwa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala begitu tidak berartinya dibandingkan dengan besarnya rahmat Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Bahkan sampai para ulama pun mengatakan, andai kata ada seorang hamba Allah dari sejak dia terlahir sampai dia meninggal dunia, dia menghabiskan umurnya dan hembusan nafasnya untuk bersyukur kepada Allah, dia tidak akan menunaikan dan tidak akan pernah menunaikan besarnya rahmat Allah kepada dirinya. Kenapa demikian? Karena hidayah Islam dan iman yang Allah berikan kepada kita, nikmat itu akan kita rasakan bukan hanya ketika kita di dunia. Di dunia kita merasakan ketenangan. Di dunia kita tenang dengan memiliki satu ilah yang kita sembah. Hanya kepadanya kita beribadah, hanya kepadanya kita memohon pertolongan. Di dunia kita memiliki ketenangan karena kita tidak perlu berinovasi di dalam ibadah, karena semua mengikuti tuntunan dan ajaran Nabi yang mulia Muhammad ibn Abdullah sallallahu alaihi wasallam. Di dunia kita penuh dengan ketenangan karena semua aturan kehidupan kita diatur. Mana makanan halal dan haram. Diatur bagaimana interaksi antara sesama satu dengan yang lainnya, yang halal dan yang haram. Bagaimana ketika kita menikah. Bagaimana ketika kita bermuamalah, bertransaksi, jual beli, pinjam meminjam. Dan semuanya diatur dengan begitu clear dan rapinya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Di dalam Al-Quran dan Sunnah Nabi SAW. Ini kebaikan yang luar biasa yang kita rasakan di dunia. Di dunia kita diatur bagaimana harusnya kita menata hati, bagaimana kita harus ikhlas, bagaimana kita harus bersyukur ketika mendapatkan nikmat, sabar ketika menerima ujian dan cobaan. Itu semuanya berapa biaya yang harus dibayar oleh seseorang yang mereka tidak memiliki semua nikmat besar ini. Ini baru di dunia. Bagaimana dengan di akhirat, yang seorang muslim, seorang mukmin, ketika mereka masuk ke dalam surga, mereka berada di dalamnya khalidina fiha abada, kekal di dalamnya selama-lamanya. 60, 70, 80 atau anggap 100 tahun kita menjalani ujian. Tapi di balik ujian yang kita jalani dalam 100 tahun itu, di setiap lembaran hari ujian itu, di situ penuh dengan kucuran rahmat dan nikmat. Bagaimana ketika kita sudah kembali kepada Allah? Jika di tempat diuji, tempat kita diuji sekarang di dunia saja, kita sudah mendapatkan kucuran rahmat yang luar biasa. Apalagi kalau sudah selesai masa ujian itu. Subhanallah. Ini pada kesempatan kali ini juga kita ada tamu yang Masya Allah, tabarakallah, barakallahu fiik, Graha. Hayakallah. Kif halukum, sehat? Alhamdulillah. Barakallahu fiik. Antum tinggal di mana, Graha? Di Kelapa Gading, Ustaz. Masya Allah. Nama ini merepresentasikan pekerjaan atau bagaimana? Masya Allah. Sedikit, Ustaz. Gitu ya. Jadi menarik, namanya Graha ya. Karena kebetulan Anda juga punya ada usaha di bidang properti begitu ya. Jadi kalau nama Graha-Graha ini pasti sangkut pautnya dengan perumahan. Oke, Anda tanya bisnisnya apa? Ya. Tapi dan beliau katakan punya kontrakan gitu. Masya Allah. Ada kos-kosan. Ada kos-kosan dan juga ada ruko, Ustaz. Dan ruko juga. Betul. Yang membuat antum menjadi seorang pengangguran. Betul. Begitu ya? Betul. Masya Allah, tabarakallah. Ini cita-cita setiap orang yang bagaimana menjadi pengangguran, diam saja, duit nambah gitu kan ya? Alhamdulillah, Ustaz. Masya Allah. Ini dulu ketika anak lagi asik-asiknya baca buku-buku motivasi tentang keuangan, di antaranya bukunya Robert Kiyosaki ya, Rich Dad Poor Dad. Dia menyampaikan bagaimana apa itu aset, apa itu liabilitas gitu ya. Dia menyampaikan aset itu yang mendatangkan uang kepadamu walaupun kamu nggak ngapa-ngapain. Liabilitas itu yang membuat dari sakumu keluar. Kan begitu kan ya? Dan di antara yang paling beliau sering suarakan adalah aset properti. Ya, rumah sewa gitu ya, rumah sewa. Masya Allah. Dan antum realisasikan itu. Alhamdulillah, Ustaz. Ini dari nol atau warisan orang tua? Kebetulan alhamdulillah dapat warisan, Ustaz. Masya Allah, alhamdulillah. Sudah jadi kos-kosan atau gitu? Betul. Masya Allah. Yang di Bandung juga? Yang di Bandung juga, Ustaz. Masya Allah, tabarakallah, barakallahu fiik. Di samping itu katanya ada mainan di bidang kafe ini, perkopian ini. Hobi aja sih, Ustaz. Hobi ya? Di bidang coffee shop, Ustaz. Masya Allah. Ya, jadi mungkin awalnya kan memang suka ngopi, Ustaz. Gitu ya? Cuma terbentur dengan coffee shop itu kebanyakan kan
enggak ikhwanable gitu Ustaz. Ini apa nih? Bukan kopi antum yang Anda minum ini ya? Waduh Ustaz. Gitu. Jadi kebanyakan kan coffee shop itu ada asap rokoknya, ada musik dan lain-lain. Jadi anak dan istri itu kayak pengen deh kayak kalau ngopi tuh nggak ada rokok, nggak ada musik, tenang dan juga kids friendly lah gitu. Akhirnya ya alhamdulillah sudah mulai banyak kan Ustaz ya. Dan juga itu jadi motivasi Ana untuk akhirnya kenapa nggak kita bikin aja yuk gitu. Akhirnya alhamdulillah terrealisasikan. Di mana itu? Di Kelapa Gading juga Ustaz. Namanya? Biri Coffee Ustaz. Biri Coffee. Tepatnya Kelapa Gading di mana nih? Dekat Jalan Pegangsaan sih. Oke, di Jalan Pegangsaan? Enggak, dekat situ lah. Dekat situ kurang ya? lebih iya. Apa fasilitas yang antum sediakan? Indoor, outdoor? Ada indoornya, ya terus juga full AC dan no music dan no asap-asap ya. Oh iya betul. Dan juga yang di luarnya ada outdoornya juga ada. Yang pasti no musik. Betul. Ya. Gitu. Anak beli kopi secangkir bila sehari semalam bisa gitu. Padahal Ustaz. Ada snack apa yang antum jual di situ? Ya ada snack-snack yang seperti kayak ya roti-rotian ada, terus juga mungkin snack-snack yang agak berat sedikit, noodles, mie gitu-gitu. Ada juga ya? Ada juga. Rice balls? Iya. Gitu. Ada rice ball juga ada? Iya. Nah, itu penting juga karena kalau orang kita ini masih walaupun namanya kafe, jual kopi kalau nggak ada nasinya, iya. Nggak afdol. Cuma itu masih seperti kayak momentum aja Ustaz. Jadi nggak setiap hari ada. Tidak selalu ada? Betul. Masya gitu. Allah. Apa base menunya apa? Base menunya butterscotch caramel. Terus juga ada vanilla cream latte yang tadi Ustaz cobain. Enak, gitu. Masya Allah. Anda nggak tahan untuk menghabiskan segera. Ini teman-teman juga Masya Allah nih. Antum coba ya, coba. Masya Allah, Masya Allah. Masya Allah. Masya Allah. Masya Allah, tabarakallah. Baru satu cabang? Alhamdulillah baru satu cabang. Gitu. Ada tempat bermain anak juga di situ? Sebenarnya bukan tempat bermain, cuma ya kids friendly aja lah. Oh, kids friendly aja. Jadi mungkin kalau ke coffee shop lain, kalau bawa anak berisik sedikit tuh udah diliatin tuh sama baristanya. Iya, betul. Jadi kalau di sini justru banyaknya ibu-ibu main bawa anak gitu kan. Gitu karena dekat sekolah juga, jadi karena ibu-ibu tuh nungguin anaknya di situ rame-rame kayak gitu. Ada konsep menarik juga pernah anak temuin di teman-teman yang kebetulan waktu itu ada di Malang, Anda melihat. Ada sebagian ikhwan itu dia membuat area terbuka, bahkan beliau memanfaatkan lahan-lahan yang memang nggak dipakai, kan sering banyak ya di komplek perumahan begitu ya, tanah yang biarin kosong dan sebagainya. Banyak. Setelah mereka bernegosiasi dengan owner, entah bagaimana konsepnya, tapi akhirnya mereka membuat semacam komplek kafe-kafe gitu, kios kecil, dan di tengahnya mereka buat area bermain seperti di dalam mall. Oh, Masya Allah. Ya di tengah itu, jadi di ruang terbuka. Jadi di sisi itu mereka membuat kios-kios itu disewa-sewain ke banyak tenan untuk kios kopi dan minuman. Dia sebagai pengawas yang megang untuk itu, dan kemudian dia memberikan fasilitas di tengah itu, jadi orang tuanya sambil makan dan sebagainya, anak-anaknya main di outdoor begitu dengan sekualitas seperti di mall-mall. Betul, Masya Allah. Itu bisa ditiru gitu. Masya Allah. Dan asik sekali nih hobi antum ini, hobinya mendatengin fulus nih. Alhamdulillah, Ustaz. Alhamdulillah. Ada rencana ke depan gimana ini, Insya Allah? Ya, Insya Allah ntar ada buka cabang di Bandung, Insya Allah. Gitu ya, kafenya? Iya. Di daerah? Di Buah Batu, Insya Allah. Tapi masih rencana, Ustaz. Masih rencana, mohon doanya aja. Ya Rahman, ya Rahim. Insya Allah memudahkan. Dan ini peluang yang luar biasa. Karena, Masya Allah, kopi kita nggak kalah dengan kopi-kopi yang ada di luar negeri. Betul. Ya. Ana pernah dapat dari sebagian ikhwah ini, ada Marrakesh Cafe itu, baca ya? Ya, baca. Masya Allah itu. Masya Allah sampai kan? 13 juta. Ana mencoba rasanya baca ini, nggak sehebat sebagian kopi-kopi nasional kita. Betul. Ya kopi-kopi nasional kita keren-keren, enak-enak, Masya Allah. Nggak tahu ya kualitasnya, Masya Allah banyak yang bagus-bagus ya, Sister. Dari beberapa daerah gitu ya, ada yang rasanya seperti Gayo, Masya Allah, luar biasa. Betul. Terus kemudian yang di daerah Bandung ini apa namanya, yang juga terkenal? Ada gunung biji kopi. Gunung Halu ya? Halu, iya betul. Halu. Ada beberapa, Masya Allah biji kopinya luar biasa. Nggak kalah walaupun dari yang Marrakesh atau yang dari Venezuela atau beberapa yang Anda dapat beberapa biji-biji kopi dari internasional lah. Coba yang nasional ini
layak untuk go internasional ini sebetulnya. Betul, Dan barakallahu fikum jika misalnya kita dari pengusaha nasional, pengusaha dari negeri kita sendiri yang meramaikan negeri kita, jadi kita bangga dengan punya milik kita sendiri. Masya Allah. Dan Indonesia pun ekspornya sudah sangat banyak Ustaz ya. Gitu karena ya? memang permintaan itu Masya Allah Ustaz. Masya Allah. Masya Allah. Masya Allah. Ya Rabb, mudah-mudahan yang diboikot oleh umat Islam segera tutup dan diganti dengan kafir-kafir umat Islam. Ya Rabb, insya Allah. Oh, nggak masalah. Dukung di belakang kan. Insya Allah. Nah, ngobrol-ngobrol tentang umrah nih. Antum berapa kali umrah ini Gerah? Alhamdulillah Allah izinkan ana 2 kali Ustaz. Walillahilhamdulillah. Kapan saja itu? Itu di 2022 dan juga di 2023 kemarin. Oh, alhamdulillah, selang setahun. Alhamdulillah. Kayaknya ada komitmen bersama sama istri. Tiap tahun kita umrah. Semoga Ustaz, insya Allah. Ya Rabbana ya Karim. Amin, amin. Semoga Ustaz. Masya Allah. Doanya gitu sih di sana juga. Ya Rabb, insya Allah begitu. Semoga dikabulkan permohonan Allah SWT. Apa kesan antum pertama kali ketika umrah? Waktu pertama kali itu sebenarnya umrah pertama itu Ustaz, itu terjadi karena ngomong iseng Ustaz. Jadi waktu itu lagi di Nurul Iman Blok M, karena mau kajian waktu itu Ustaz Nuzul ya. Nah terus istri Ana tuh lagi ngerekam aja buat pribadi lah gitu. Terus istri Ana nanya, Abati lagi di mana katanya. Terus Ana iseng aja, lagi di Arab, karena kan ada Ka'bah situ. Betul. Karena gitu aja iseng, lagi di Arab. Itu di bulan Desember 2021 Ustaz. Masya Allah. Dan alhamdulillah di bulan Desember 2022-nya beneran umroh. Dipanggil sama Allah gitu, Masya Allah. Jadi iseng-iseng tapi ternyata dikabulkan oleh Allah SWT. Makanya nggak boleh iseng-iseng ngomong. Hati-hatilah dengan apa yang kamu ucapkan kata Nabi SAW. Karena apa kita tidak tahu bahwa artinya harapan-harapan, ucapan-ucapan seorang mukmin itu adalah doa. Betul, Masya Allah. Sehingga ketika kita mengucapkan hal-hal tertentu, kita jaga apa yang kita ucapkan, kita jaga terutama terhadap harta kita, keluarga kita, istri, anak dan harta kita. Ya, jangan sampai kita mengatakan keburukan. Keburukan, mengatakan anak sial, istri begini, harta kendaraan atau apa mengatakan kendaraan sial dan sebagainya. Tapi ucapkan hal-hal yang baik supaya itu menjadi harapan besar kepada Allah SWT. Bagaimana antum, ada yang bisa antum ceritakan terkait perjalanan umrah antum ini? Masya Allah, kalau yang pertama itu kayak liburan bareng sama Ustadz sih. Waktu itu berangkat sama Ustadz Maududi Ustadz. Nah, dan kayak liburan bareng karena setengah dari cuma 20 orang. Dan setengahnya itu hampir semuanya keluarganya Ustadz Maududi Ustadz. Jadi waktu itu ya udah kayak bener-bener sama Ustadz tuh bener-bener cuma ber-20 kan itu sangat sedikit Ustadz ya. Jadi kita kemana bareng, terus duduk bareng gitu kan. Dan yang paling berkesan sih mungkin pas umrohnya gitu ya Ustadz ya. Ya pertama kali lihat Ka'bah tuh nangis Ustadz. Kayak Insya Allah kayak gimana ya, nggak percaya aja karena kan tadi kan waktu ngomong apa di 2021 itu kayak belum terlihat hilalnya dia rezeki buat umroh nih, tiba-tiba setahun kemudian alhamdulillah kayak nggak percaya nih, Masya Allah dia dipanggil gitu. Masya Allah. Dan selama umroh itu yang tadi Ana bilang, Ana ngerasa spesial banget karena pas umroh tuh Ustadz Maududi tuh megangin Ana mulu gitu di depan bareng gitu, pegangan tangan gitu berdua gitu ya. Insya Allah kayak Insya Allah kayak pengalaman yang ya bareng guru sendiri gitu saat gitu kayak sendiri atau dengan keluarga? Waktu yang pertama sendiri Ustadz, karena istri lagi hamil. Ya gitu. Apa yang antum minta kepada Allah Subhanahu wa taala di saat itu? Yang di sana tuh udah disiapin Ustadz, doanya panjang gitu kan. Ya pasti yang pertama minta surga Ustadz, kan yang kedua minta ampunan, terus minta keberkahan lah buat anak-anak gitu kan. Pengen anak-anak tuh jadi ulama besar, bisa kuliah di Madinah gitu-gitu ya. Itu semua ada semuanya deh pokoknya Ustadz. Masya Allah. Terutama untuk akhirat sih. Masya Allah, tabarakallah. Masya Allah, tabarakallah. Setelah itu selanjutnya antum umrah dengan istri? Dengan istri. Selang setahun nih? Selang setahun, 8 bulanan lah. Karena kan nunggu istri lahiran. Gitu. Ya, istri lahiran, akhirnya anak yang kecil juga dibawa itu Set. 5 bulan dibawa. 5 bulan dibawa? Iya, alhamdulillah. Masya Allah. Itu travel yang sama? Travel yang sama. Maksudnya Maududi lagi. Dengan Ustadz Maududi juga? Masya Allah. Masya Allah, tabarakallah. Ustadz Maududi sampai kayak kenal gitu. Luar biasa, alhamdulillah. Sudah, kalau safar bareng sudah kayak saudara sudah. Karena dengan ketika safar bareng semua karakter dan sifat seseorang itu akan dikenali dengan baik saat itu. Masya Allah, tabarakallah. Nggak repot bawa anak bayi umur 5 bulan?
Alhamdulillah sangat enggak sih ya. Alhamdulillah Allah mudahin banget Ustaz. Anaknya nggak rewel, nggak nangis, nggak apa. Jadi ya udah anaknya sama istri gitu kalau pas sholat banyak yang bantuin dari apa orang-orang luar negeri gitu. Oh begitu ya? Iya, ada orang Pakistan yang suka, ada orang Malaysia dikasih cincin kalung. Sama orang Malaysia gitu. Ya mungkin kayak lucu kali mungkin sama bayi gitu ya. Terus ada orang Inggris. Jadi ya alhamdulillah jadi malah kata istriana jadi lebih kayak pencair suasana gitu sama orang. Alhamdulillah. Masya Allah gitu. Ada ini nggak tips atau kiat-kiat bagi para orang tua yang kebetulan punya, kan kadang ketika seseorang itu memiliki baby, memiliki bayi gitu ya, dia kan berpikir ini masih bayi nih, anak kasihan, kalau mau berangkat dia merasa bayi itu sebagai penghalang. Iya. Ya kalau mau jalan ini penghalang nih, jangan dulu deh, ntar kalau umur 2-3 tahun baru kita mau berangkat. Iya. Atau ada kiat yang bisa antum sampaikan supaya setiap orang yang mau berangkat umrah, walaupun dia memiliki bayi, nggak masalah untuk itu, dan ada hal-hal yang memudahkan, gimana? Pertama dari awal mau berangkat gitu ya, nah, dipersiapkan lah gitu kan, dipersiapkan alat-alatnya, dan alat-alatnya sih waktu itu nggak terlalu, kita nggak bikin ribet Ustaz. Jadi paling istri bawa sajadah gitu kan, terus bawa mainan-mainan yang mungkin bisa dipegang gitu kan, dan biasanya mungkin sebelum waktu-waktu sholat itu sudah disusui dulu. Karena mau nanya, bawa stroller nggak? Bawa Ustaz, tapi stroller yang bisa dimasukin ke bagasi. Oh gitu, Ya, gitu jadi ya. yang handbag lah Ustaz. Ya itu lebih mudah sih Ustaz. Nah jadi kan ada stroller itu kan ada ukuran-ukurannya kan. Kita nyari yang ukurannya yang memang bisa dimasukin ke bagasi. Jadi kalau dibawa kemana-mana pasti pesawat tuh ke bagasi, terus turun juga tinggal dibuka gitu. Jadi nggak terlalu berat bawa kemana-mana. Gitu. Jadi masuk ke kabin ya? Masuk ke kabin. Gitu ya, jadi bukan masuk ke kabin. Bukan masuk ke bagasi, masuk ke kabin. Masuk kabin ya, jadi betul. Yang bisa masuk kabin. Terus kemudian yang kedua, waktu antum umrah itu Mekah dulu, Madinah dulu? Madinah dulu Ustaz. Madinah dulu. Betul. Selama tawaf dan sa'i bagaimana? Bayi antum siapa yang pegang nih? Istri anu Ustaz. Istri? Iya. Dengan stroller? Enggak, dipegang digendong. Bawa gendongan. Alhamdulillahnya tidur sih. Alhamdulillah. Jadi sebelum tawaf memang kita udah doa dulu nih, ya Allah semoga dimudahkan gitu, tidur lah gitu kan. Alhamdulillah tidur selama proses sampai selesai, sampai sa'i semuanya selesai, tidur. Masya Allah, gitu. Jadi baru bangunnya pas udah anak mau tahalul. Oh begitu ya? Ketika antum mau tahalul baru selesai? Iya, baru bangun alhamdulillah. Mubarak, alhamdulillah. Ya, alhamdulillah. Kalau boleh tahu nih, ini duit kos-kosan apa duit kafe nih? Masya Allah. Ya alhamdulillah Ustaz, disisihkan dari situlah insya Allah. Situ yang mana? Dikumpulin Ustaz. Artinya dari bisa dalam kurun setahun antum bisa berangkat lagi berdua dengan istri begitu ya. Alhamdulillah. Ada tips untuk kiat nabung supaya bisa berangkat umroh berdua dengan istri. Ini kan dream bagi setiap pasangan terutama. Betul. Ada beberapa hal ya. Pertama, ada setiap pasangan itu kadang bisa umroh nih, tapi salah satu suami atau istri dulu, gitu misalnya gitu kan. Kemudian sebagian mereka menunda, menunda. Nah, jangan dulu deh, kan belum bisa berdua nih. Akhirnya kemudian mereka berpikir untuk tabung dulu, Masya Allah. sampai punya bisa berdua dan berangkat berdua. Betul. Sebetulnya ini Ana mau beri catatan sedikit bahwa ini adalah cara yang salah sebetulnya. Jadi ketika soal seperti langkah antum sudah cukup benar nih. Jadi ketika antum diberi rezeki oleh Allah, diberi kemudahan, berangkat dulu tuh. Di situ antum minta, ya Allah, saya mau ajak istri dan keluarga sekampung. Betul. Nah gitu kan ya. Minta kepada Allah, Allah mudahkan. Memang kemarin juga gitu Ustaz. Gitu ya. Pas ada rezeki satu itu kan, ya berangkat dulu aja deh, Bismillah gitu kan. Karena kita udah nyiapin pengen doanya apa aja lah gitu kan. Masa ya udah di sana ya berdoanya itu, alhamdulillah emang Allah ijabah. Alhamdulillah. Gitu, dan alhamdulillah semua doa yang di sana diminta sih sampai sekarang alhamdulillah dijabah semua. Ya Rabbana ya. Tinggal yang sisa-sisanya mungkin yang tadi pengen anak jadi ulama itu kan proses dulu gitu kan. Ya Rabb. Ya Allah, yakin bahwa Allah Subhanahu wa taala sami'ud du'a. Allah Maha mendengar doa permohonan hambanya. Pasti dikabulkan oleh Allah. Masya Allah. Ada cerita apa yang bisa antum sampaikan atau share kepada teman-teman terkait dengan umrah antum bersama istri dan baby ini? Nah, yang itu sih mungkin anak hampir mati depan Ka'bah Ustaz. Itu hampir mati depan Ka'bah. Jadi dari Indonesia itu kita udah bertekad sih Ustaz pengen ciuman Hajar Aswad seluruhnya gitu kan. Nah, terus waktu pertama masuk
tawaf itu kita langsung yang umroh kedua itu kita berpisah sama rombongan. Kita udah kita sendiri aja gitu. Berdua dengan istri dan di situ sempat ditegur sama orang bule gitu, ya kan, your baby gitu ya, jangan kalau bawa bayi. Akhirnya karena minta istri, ya udah tunggu aja depan makam Ibrahim, karena yang maju. Dan di situ, nah, alhamdulillahnya, ya coba masuk dari rukun Yamani gitu kan, ternyata penuh, kedorong lagi, terus masuk lewat Hajar Aswad penuh juga, akhirnya deket pintu Ka'bah. Dan di situ sempat udah masuk, udah deket, udah pegang Ustaz, terus kedorong lagi ke belakang. Nah terus anak kayak ya udahlah, udah pegang ini mungkin udah deh, anak mundur aja. Tiba-tiba ada orang Indonesia bisa cium Ka'bah, cium Hajar Aswad. Anak kayak lah dia aja bisa. Ya Allah, langsung doa di situ. Ya Allah izinkan lah hamba, ya Allah, anak hamba pengen cium Hajar Aswad lah gitu. Alhamdulillah Allah mudahkan gitu. Gitu. Nah masuk, anak cium Hajar Aswad. Nah setelah cium Hajar Aswad itu kan didesak banget tuh saat. Anak bingung, akhirnya anak duduk. Nah di Ka'bah itu kan ada dudukannya itu saat yang marmer. Nah anak duduk di situ. Nah itu didempet banget itu sama, masya Allah, nggak tahu berapa orang itu. Anak udah sesak napas, udah susah gitu dah. Wah anak udah situ udah pasrah Ustaz. Ya anak cuma berdoa aja, ya Allah kalau emang meninggal di situ, ya anak nitip anak istri. Ya Allah. Insya Allah gitu. Dan alhamdulillahnya anak juga nggak tahu cara gimana. Anak juga pokoknya tiba-tiba udah lagi duduk itu gitu kan, anak coba keluar, alhamdulillah udah tiba-tiba udah di tengah gitu. Nah, itu udah anak udah nggak mikirin gimana caranya, pokoknya udah lewat kolong gitu udah. Allah sempat cium Hajar Aswad. Alhamdulillah Ustaz. Alhamdulillah. Allah izinkan sama, masya Allah. Subhanallah. Nah ini juga pelajaran bagi kita semua, ikhwafillah rahimani wa rahimakumullah, bahwa mencium Hajar Aswad itu di antara keutamaannya adalah karena itu sunnah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Namun kita harus ingat bahwa jangan sampai mengejar yang sunnah, tapi kemudian kita merupakan hal yang semestinya. Bahwa ada, misalnya ada pilihan melaksanakan sunnah, tapi kemudian menyakiti diri sendiri atau orang lain. Nah begitu kan ya. Nah yang seperti ini, jalan syariat Allah sendiri telah menegaskan, wala tulqu biaidikum ila tahlukah. Jangan kamu menjerumuskan dirimu ke dalam kebinasaan. Betul. Sesuatu yang sangat bagus, sangat jelas. Bahkan dengan kondisi misalnya suhu yang sangat dingin misalnya, apakah boleh kita di saat suhu yang sangat dingin ada air, lagi junub, terus kemudian kita nggak menggunakan air itu untuk mandi dan kemudian tayamum? Boleh. Betul. Ya, junub loh, dia tayamum saja, dan dia berhak untuk itu, dan dia bisa melaksanakan sholat. Jadi adalah suatu kesalahan jika misalnya sebagian kita kemudian memaksakan diri untuk melakukan sesuatu yang sunnah sampai kemudian dia membahayakan dirinya. Nah itu pelajaran bagi kita semuanya, bagi jamaah umroh dan haji yang lainnya, bahwa mencium Hajar Aswad memiliki kemuliaan. Tapi ingat ikhwafillah, jangan sampai mengejar kemuliaan itu kemudian sampai kita sendiri tersakiti, kemudian kita menyakiti orang lain, wal'iyadzubillah, mengejar sesuatu yang sunnah tapi malah berbuat dosa, wal'iyadzubillah. Masya Allah, tabarakallah. Ada cerita apa yang bisa antum share kepada teman-teman yang lainnya ini? Mungkin ada beberapa orang yang umroh kedua atau ketiga itu justru lebih hambar ya. Kalau Ana justru kayak ngerasa pulang kampung gitu, Sir. Begitu ya? Iya, jadi pas baru sampai Jeddah itu kan yang kedua itu, Ana malah agak berlinang air mata karena kayak alhamdulillah gitu dipanggil nyampe lagi. Kayak pulang kampung gitu. Kalau kita pulang kampung ke kampung kita gimana sih gitu, rasanya ada hawanya gitu. Ini yang selama ini kita kangenin nih gitu. Dan Masya Allah, sampai hari ini sampai ke mimpi-mimpi sih Ustaz. Begitu. Pulang umroh tuh mimpi-mimpi gitu, sampai mimpi umroh terus di Makkah gitu. Istri juga sama. Alhamdulillah gitu, kayak sampai hari itu kayak kangen gitu, pengen sana lagi gitu kan. Benar. Gitu. Masya Allah, anak kurang lebih seminggu lah baru pulang umroh ya, 10 hari. Tapi tadi perjalanan kemarin anak telepon teman yang lagi di Madinah. Itu pun vibes-nya dia itu membuat anak, ya Allah, masih kurang gitu ya. Betul, gak cukup Ustaz. Padahal anak pernah melakukan perjalanan ke beberapa negara yang lainnya gitu ya. Namun ketika istri misalnya, anak tanya ke istri sendiri, anak ajak misalnya pernah ke Jordan atau ke beberapa tempat yang keren di sana. Ada Wadi Rum, ada beberapa tempat keren di Turki. Anak tanya, mau balik nggak? Umroh aja deh. Ya betul. Gitu. Masya Allah. Ternyata ke tempat-tempat itu menarik bagi orang yang belum pernah. Tapi ketika sudah pernah ke sana,
tetap ingin untuk umrah itu tidak bisa digantikan dengan yang lain. Betul. Nah, dalam hal ini mungkin antum ada pesan buat teman-teman yang ada, yang pemirsa cari kisah ini, apa yang bisa antum memberikan motivasi kepada mereka untuk melakukan ibadah umrah dan bertaqarrub, mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Fadhal, silakan. Ya, bismillah. Jadi mungkin pesannya perbanyak doa, Ustaz ya. Mungkin dari doa itu, dari tadi omongan yang nggak disengaja pun itu jadi doa gitu. Masya ya. Allah. Jadi perbanyak doa, semoga Allah mudahkan, dan juga tekadnya, Ustaz, komitmennya gitu. Betul. Kadang orang bilang pengen umroh, pengen haji, tapi dia nggak berkomitmen, dia nggak ngumpulin, dia nggak ikhtiar, dia nggak latihan fisik dan lain-lain gitu. Nah, mungkin itu juga ikhtiarnya. Masya Allah. Dan juga kalau ada rezeki berangkat dulu aja gitu kan. Kadang orang masih pakunya tuh, oh belum haji dulu aja, bayar beli haji dulu, daftar haji dan lain-lain. Ya menurut Anda mungkin umroh dulu yang lebih mudah, di sana baru minta gitu kan, baru nanti minta umroh lagi, mungkin Allah berikan kemudahan, baru nanti Allah mudahkan haji gitu. Masya Allah, tabarakallah. Benar. Ada step by stepnya gitu. Ustaz. Masya Allah. Dan ingat ikhwah fillah rahimani wa rahimakumullah, bahwa kita harus menyadari Allah Subhanahu wa taala maha melihat hati kita, maha melihat apa kesungguhan kita di dalam mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka di antara janji Allah Subhanahu wa taala, Allah berfirman, "Fa amma man a'ta wattaqa wa saddaqa bil husna fasanuyassiruhu lil yusra wa amma man bakhila wastaghna wa kadzdzaba bil husna fasanuyassiruhu lil usra." Adapun orang-orang yang fa amma man a'ta wattaqa, orang yang suka memberi, yang sedekah dan bertakwa kepada Allah, wa saddaqa bil husna, dan membenarkan janji kebaikan bagi orang-orang yang berbuat baik, membenarkan surga dan janji kebaikan bagi orang yang berbuat baik, fasanuyassiruhu lil yusra, maka kami akan mudahkan dia untuk mendapatkan kemudahan. Ya, Dimudahkan oleh Allah. Allah yang memudahkan. Ketika Allah melihat kesungguhan antum untuk menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala, untuk datang ke baitnya, ke tempat sucinya, ke Mekkah, dan Allah melihat kesungguhan hati kita, Allah akan bukakan jalan-jalannya yang di luar prediksi kita. Dan ini ikhwah fillah rahimani wa rahimakumullah, kita tidak akan putus-putusnya habis harapan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak akan habis harapan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, karena hanya kepadanya lah kita berharap, hanya kepadanya lah kita memohon, hanya kepadanya lah kita meminta, hanya kepada Allah lah Subhanahu wa taala yang maha kaya dan maha dermawan. Allah Subhanahu wa taala pasti memberikan apa yang diminta oleh hambanya, karena tidak ada alasan bagi Allah Subhanahu wa taala untuk tidak memberi kepada hambanya. Karena Allah sendiri yang menegaskan, ud'uni astajib lakum, minta kepadaku pasti aku akan kabulkan. Jangan pernah ragu Allah mengabulkan permohonan kita, karena Allah yang kita sembah, dia zat yang maha kaya dan maha dermawan. Maha kaya, tidak akan berkurang segala kekuasaan dan kekayaan Allah karena memberi seluruh hambanya. Dan Allah maha karim, maha dermawan. Sehingga dalam suatu hadis disebutkan oleh Nabi kita Muhammad SAW, innallaha hayyun karimun yastahi min abdihi idza rafa'a yadayhi ila as-sama thumma yaruddahuma sifran. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala maha pemalu dan maha dermawan. Allah malu jika ada hambanya menengadahkan tangannya ke langit, kemudian tangan ini balik dalam keadaan kosong. Allah malu kepada antum, kepada anda, ketika kita berdoa, Allah tidak ngasih apa-apa kepada kita. Subhanallah. Kita bersyukur kepada Allah yang memiliki ilah, memiliki Tuhan yang seperti ini. Inilah kesempatan kita pada kesempatan hari ini. Ikhwah fillah, insyaallah kita akan bertemu lagi dengan kisah-kisah yang lain yang lebih memberikan motivasi kepada kita, yang membuat kita selalu semangat dan berharap kepada Allah Subhanahu wa taala, yang setiap harapan hambanya dengan harapan yang benar akan kebaikan dunia dan kebaikan akhiratnya, pasti Allah akan kasih. Wallahu taala a'lam wa a'lam bissawab. Aqulu qouli hadza wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.